Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian hidrokarbon. Jadi, salah satu senyawa yang melimpah di alam adalah senyawa karbon. Nah, salah satu senyawa karbon yang paling sederhana adalah hidrokarbon. Jadi, senyawa hidrokarbon itu merupakan suatu senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan juga hidrogen. Nah, hidrokarbon ini banyak digunakan sebagai komponen utama minyak bumi dan gas alam. Nah, lalu apa saja sih kekhasan atom karbon dan bagaimana menggolongkan senyawa hidrokarbon ini? Jadi yang pertama, kita tahu nomor atom dari karbon C itu kan ada 6. Konfigurasi elektronnya berarti 1s2, 2s2, 2p2. Nah, karena elektron valensinya ada 4, berarti senyawa ini dikatakan tidak stabil. Nah, dikatakan stabil jika memenuhi kaidah oktet dan duplet. Nah, bagaimana sih caranya kita menstabilkan atom C ini? Jadi agar stabil, maka dibutuhkan 4 elektron lagi untuk mengisi kekosongan. Nah, yang pertama dengan cara membentuk 4 ikatan kovalen, entah itu dengan atom H, atom O, atau dengan atom C yang lain. Nah, membentuk 4 ikatan kovalen ini merupakan kekhasan atom karbon. Ini yang pertama. Yang kedua, jika berikatan dengan atom C yang lain, maka akan membentuk rantai karbon. Itu bisa dilihat senyawa C itu jika diteruskan, itu akan membentuk rantai karbon yang sangat panjang. Nah, dapat membentuk rantai karbon ini juga termasuk kekhasan atom karbon yang kedua. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis atom karbon. Yang pertama ada primer. Primer itu apa sih? Primer itu mengikat satu atom C yang lain. Bisa dilihat di situ strukturnya. Atom C pusat yang ada di tengah itu hanya mengikat atom C yang lain. Lalu yang ketiga kan kosong K, itu diisi apa? Karena ini senyawa hidrokarbon, maka yang ketiga itu terisi oleh atom hidrogen. Nah, yang kedua apa? Sekunder. Sekunder itu mengikat dua atom C yang lain. Itu bisa dilihat pada atom C yang ada di pusat, dia hanya mengikat dua atom C yang lain. Nah, dua ikatan yang lain bisa diisi dengan hidrogen ataupun yang lainnya. Nah, yang ketiga tersier, dia hanya mengikat 3 atom C yang lain. Yang terakhir kuartener, itu bisa dilihat juga atom pusat C itu mengikat 4 atom C yang lain. Lalu kita masuk ke penggolongan hidrokarbon. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang alkana. Alkana dengan rumus CnH2n+2 merupakan senyawa hidrokarbon dengan rantai karbon yang paling sederhana. Itu namanya alkana. Nah, alkana ini seluruh ikatannya merupakan ikatan tunggal. Jadi bisa dilihat di situ ada aturan tata namanya. Nah, aturan tata nama ini ada 2, yang rantai lurus dan bercabang. Yang rantai lurus ini tanpa cabang bisa diberi nama dengan awalan N sama dengan normal. Nah, itu bisa dilihat CH3, CH2, CH2 dan CH3. Pada contoh itu namanya N-butana. Kenapa bisa butana, Kak? Nah, nanti di sini ada deret homolog alkana di mana ada 4 atom C itu dinamakan butana. Jadi N-butana. Nah, yang kedua rantai cabang itu juga mempunyai aturan tata nama tersendiri. Diambil rantai C terpanjang, diberi nomor pada rantai terpanjang dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Jadi penomorannya itu dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Lalu cabang ini merupakan gugus alkil. Nah, gugus alkil juga nanti juga ada deret homolog alkil. Nah, urutan penamaan bisa dilihat langsung di contoh. Itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang kedua karena dia memiliki cabang alkil CH3. CH3 itu merupakan metil. Jadi, namanya ditulis dulu. Yang pertama yang mempunyai rantai cabang 2 metil. Kenapa metil? Karena CH3 itu namanya metil. Lalu butana. Kenapa butana? Karena ada 4 atom C. Jadi 2 metil butana. Nah, itu bisa dilihat ada deret homolog alkana dan deret homolog alkil. Nah, deret homolog alkil ini yang ada pada rantai cabang.
Kalau alkana itu yang rantai lurusnya. Nah, tadi kan C4H10, berarti dia sebagai butana. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, kita membahas tentang alkena. Alkena dengan rumus CnH2n. Nah, merupakan senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2 pada rantai karbonnya. Aturan tata namanya, yang pertama jika rantai lurus diberi nomor yang menunjukkan ikatan rangkap tersebut. Nah, di situ ada contoh. Itu 2 pentena. Kenapa penomorannya dari belakang, Kak? Karena yang paling dekat dengan rantai ikatan rangkap itu adalah dari belakang. Kalau dari depan itu lebih jauh, makanya penomorannya dari belakang. CH3, CH, lalu ada rantai rangkap 2, lalu CH, CH2, CH3, makanya namanya jadi 2 pentena. Kenapa 2 pentena? Karena nomor 2 itu yang lebih dekat dengan rantai ikatan rangkap. Nah, kenapa bisa pentena? Karena dia ada 5 atom C. Nah, alkena ini juga mempunyai deret homolog alkena sendiri. Nanti ada di tabel selanjutnya. Nah, lalu rantai cabangnya bagaimana, Kak? Kalau rantai cabang itu penamaannya hampir sama dengan alkana, yang membedakan hanya pada penomoran pada posisi ikatan rangkap 2-nya. Nah, bisa dilihat itu di contoh. Nah, CH2 karena itu ada rangkap di situ. Nah, lalu atom C dia mengikat CH3. CH3 tadi kan metil, diingat-ingat. Jadi penomorannya dari depan. Kalau dari belakang itu lebih jauh dari ikatan rangkap 2. Penomoran dari depan. Lalu kenapa kok 2 metil, Kak? Karena 2 metil ini merupakan pada nomor yang kedua dia mengikat anak cabang yaitu CH3 metil. Nah, jadi 2 metil 1 butena. Kenapa kok belakangnya agak butana, Kak? Karena dia alkena. Jadi akhirannya juga berakhiran dengan ena. Kalau alkana akhirannya berakhiran dengan ana, gitu ya. Nah, itu bisa dilihat ada deret homolog alkena. Sebenarnya sama dengan deret homolog alkana, cuma ada beberapa saja yang membedakan. Lalu kita terakhir kita membahas tentang alkuna. Alkuna ini dengan rumus CnH2n-2, nah merupakan senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 3 pada rantai karbonnya. Aturan tata namanya pada rantai lurus itu diberi nomor yang menunjukkan ikatan rangkap 3 tersebut. Nah, itu juga penomorannya dari belakang. Kenapa dari belakang? Karena yang lebih dekat dengan ikatan rangkap itu jika penomorannya diawali dari belakang. Itu ada 1 sampai 5. Nah, karena pada nomor yang kedua dia lebih dekat dengan ikatan rangkap 3, maka penomorannya dari belakang jadi 2 pentuna. Kenapa kok akhirnya una, Kak? Karena dia alkuna. Akhirannya juga mengikuti. Jadi kalau alkana akhirannya ana, alkena akhirannya ena, dan alkuna juga akhirannya una. Jadi 2 pentuna. Lalu rantai cabangnya bagaimana, Kak? Kalau rantai cabang penamaannya hampir sama juga dengan alkana, tapi yang membedakan hanya pada penomoran posisi ikatan rangkap 3. Nah, itu bisa dilihat di contoh. CH rangkap 3, lalu ada C, lalu CH dan mengikat gugus alkil yaitu CH3, lalu dia mengikat lagi CH3. Nah, namanya 3 metil 1 butuna. Kenapa kok bisa begitu? Karena 3 metil dilihat dari penomoran yang ketiga, dia mengikat gugus alkil yaitu CH3. Jadi 3 metil 1 butuna. 1 butuna karena dia ada 4 atom C. Itu ya. Nah, di situ juga ada deret homolog alkuna. Jadi semuanya pada alkana, alkena, dan alkuna dia memiliki deret homolog sendiri-sendiri. Sampai sini paham ya? Kurang lebih mohon maaf penjelasan itu tadi. Jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan.
Selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.